Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Materi kita kali ini adalah struktur. Struktur ya, materinya kita hari ini adalah struktur ya teman-teman. Struktur. Tahu kata kuncinya itu menggunakan kata kunci struct seperti ini. Lalu diikuti dengan nama struknya. Oke, teman-teman, langsung saja kita membuat ya di sini ya teman-teman. Kita include-kan dulu input output streamnya seperti ini, terus namespace standarnya, terus kita buat namain programnya dulu ya, lalu seperti ini kita return no. Oke teman-teman, untuk membuat struktur teman-teman, kita akan menggunakan kata kunci struct seperti ini teman-teman, diikuti dengan nama strukturnya. Misalnya kita membuat sebuah struktur untuk pendataan mahasiswa gitu ya, seperti ini. Lalu kita buat dalam kurung kurawal ya, biasanya sih di auto complete seperti ini. Kalau tidak teman-teman, selalu akhiri dengan titik koma gitu ya. Jadi bukan kurung siku, bukan kurung buka dan kurung tutup, tapi kurung kurawal ya teman-teman. Nah, di dalam ini seperti yang sudah kita jelaskan kemarin di ruang teori itu teman-teman, kalau mahasiswa berarti atributnya, elemennya, fieldnya itu kita menggunakan apa? Contohnya misalnya name, terus apalagi ya, karena dia menggunakan tipe data primitif ya teman-teman ya. Terus apalagi di sini nama MHS gitu ya. Terus apalagi misalkan supaya ada tipe data yang berbeda, kita buat di sini nilai ini ya teman-teman ya. Terus kira-kira apalagi yang mudah gitu ya. Nah, kita buat jenis kelamin gitu ya, jenis kelamin kita buat. Bisa juga dibuat jenis kelamin di struktur yang lain, tapi kita jadikan sebagai tipe data di sini. Jadi misalnya seperti ini teman-teman, jenis kel ya, JNS kel kita buat di sini, jenis kel gitu ya, jenis kel kita bikin di sini LP laki-laki perempuan gitu ya. Nah, ini teman-teman, kita buat seperti ini ya. Jenis kel ini kita jadikan sebagai struktur. Bisa juga dibuat seperti ini. Nah, namanya jenis kel sama ya, jenis kel. Nah, ini seperti ini. Di dalamnya ya kita boleh menggunakan sebuah variabel, misalnya integer laki-laki perempuan itu ya, misalnya kita bikin sex di sini ya, teman-teman ya. Sex itu jenis kelamin nih teman-temannya, jangan berpikir ya aneh-aneh. Oke, sekarang sudah seperti ini teman-teman ya, udah begini. Nah, nanti teman-teman bisa kita isi sexnya apa ya. Terus di sini kita mulai dengan membuat sebuah alias dulu ya. Setelah kita buat strukturnya begini, nah biar kelihatan ya. Ini di atas teman-teman ya, sorry, ini di atas ini. Ini letakkan di atas. Sini ya. Jadi ya seperti ini. Saya hapus saja ya. Oke, ini saya simpan. Oke, saya jalankan dulu. No problem. Oke, it's okay. Oke, berarti nggak ada masalah. Sekarang kita membuat sebuah objek ya teman-teman ya, sebuah objek atau nama lain dari mahasiswa itu, misalnya mahasiswa. Jadi ini sama seperti ketika kita membuat sebuah pemrograman sebuah kelas, lalu kelas itu kita buat objeknya. Nah, itu sama. Ya, di sini juga bisa dibuat seperti ini, teman-teman. Jadi misalnya seperti ini, MHS. Nah, nanti MHS ini, teman-teman, itu sudah otomatis jadi objek dari mahasiswa ini. Begitu ya. Terus di sini, teman-teman, untuk mengisinya kita bisa menggunakan seperti ini. MHS sini. Nah, teman-teman lihat sudah ada ini, otomatis kan sudah ada nih. Name misalnya. Buat di sini A11 2025 terus 12345 misalnya ya, ini nih kita isi seperti ini teman.
terus MHS, nih MHS, lalu nama. Kita buat di sini. Misalnya namanya adalah Baby Boss. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Terus MHS, nih nilai sama dengan 89 misalnya. Terus MHS lagi, kita isi dengan jenis kel. Nah, tapi karena ini jenis kelnya itu fieldnya kan ini, teman-teman ya. Tipenya jenis kel, teman-teman. Nah, maka ini harus dipanggil dengan field yang ada di dalam jenis kel ini atau member yang ada di dalam jenis kel ini. Jadi lp.set. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya kalau dia laki-laki, kita bisa menulis di sini 1, teman-teman. Nah, Pak, kalau misalnya nggak diganti 1, boleh nggak langsung dibuat di sini string supaya bisa diisi laki-laki atau perempuan? Boleh, teman-teman. Nah, untuk menampilkannya kita buat seperti ini ya, seperti biasa. Kita buat di sini. Ini buat begini. Lalu MHS.name. Ini seperti ini, teman-teman. Sebaiknya kita enter ya. Ini. Nah, ini bisa di copy, teman-teman. Ya, sampai ke bawah. Ayo. Nah, opo ki? Stop. Stop not responding. Stop. Ki nopo ya? Tuh, ya mana keluar. Loh, tarik keluar tuh pilihannya. Kok keluar sih? Ini men. Lah kok keluar piye to ki? Iya elah. Duh, malah keluar. Struktur yang baru ya. Struktur kita bikinnya di mana sih itu biasanya? Aduh, malah boleh aneh. Oh ya elah. Yang sih. Aduh lah kok iso ngene iki mau piye ceritane iki? Mungkin kali. Ini ya teman-teman ya. Nih, ini tadi ya. Loh, tadi udah banyak kita buat baru tersimpan sampai segini. Loh, tadi kenapa ya? Kok bisa begitu ya, teman-teman ya? Oke lah, enggak apa-apa lah. Kita bikin tadi mahasiswa. Saya tadi tekan apa gitu ya? Kok saya salah? Mahasiswa MHS .name sama dengan 11 2025 2345. Oke, kita cara inisialisasi ya teman-teman, atau mengisikan nama. Kita bikin di sini. Ini kita bikin namanya Baby is Boysku. Nah, terus HS nilai. Iya. Nilai 90. Terus HS jenis kelamin. Oke, jenis ke. Nah, tadi seperti tadi ya teman-teman ya, kita sebutkan fieldnya atau membernya, terus dimasukkan member yang dari tipe datanya gitu ya teman-teman. Kita bikin sini 1 aja gitu ya. Oke, sekarang kita tampilkan. Simpan dulu deh. Enggak, yang mana? Name. Dapat sini mhs.name. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita copy ya. 4 nama. Terus jenis kelamin ya. Jenis kelamin kita bikin set di sini. Lalu kita bikin lagi di sini nilai. Nah,
sekarang ini kita ganti ganti jadi MAS ini nama ini ya, kita sebutkan lb.z teman-teman ya. Lalu nilai. Oke, seperti ini dulu kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau misalkan kita butuh lagi datanya, tentu kalau kita menggunakan ini, kita harus membuat yang namanya objek lagi di sini atau variabel lagi, variabel dari struktur ini, teman-teman, struktur mahasiswa ini. Misalnya kan kita tambahkan MAS 2, itu artinya kita harus menambah lagi di sini data untuk MAS 2 seperti ini ya teman-teman ya. Supaya teman-teman ada gambaran kira-kira kalau kita menambah data lagi berarti ini harus ada 2-nya di sini. Ini ya, 2 di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti misalkan ini kita ganti jadi 3 gitu ya. Namanya kita ganti jadi di kok ini contoh aja ini teman-teman ya. Saya kasih namanya. Oke, sekarang kalau menampilkan gimana? Nah, sama dengan ini menampilkannya teman-teman. Untuk menampilkan kita copy aja di sini nih. Nah, dengan catatan objeknya diganti nih 2 oh sorry 2 seperti ini. Ini ya teman-teman ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ini dua data dan dua objek. Nah, tentu kalau banyak data teman-teman, kalau banyak data ya kita akan kesulitan kalau dengan cara ini. Maka ini kita bisa lakukan dengan cara membuat variabel ini menjadi variabel array teman-teman ya. Ini jadi nanti variabel ini jadi variabel array. Misalkan kita bikin di sini nanti 5 ya. Ini begini bisa teman-teman ya. Kita buat seperti ini, lalu ini berarti harus diganti. Ya, ini misalnya 0. Terus ini saya copy aja ini. Ini berarti data 0. Yang ini kita ganti jadi data 1. Ya, ini kita ganti jadi 1 nanti ya. Ini mulai dari sini. 1. Oke, teman-teman pahami dulu ya yang seperti ini. Jadi ini tidak perlu lagi kita buat begini lagi. Cukup 1 ya. Cukup 1 lalu kita menggunakan perulangan nanti teman-teman. Nah, cukup 1 dengan sorry. Ini nanti kita buat dengan menggunakan perulangan untuk menampilkannya. Karena kalau datanya banyak, tentu kita membuat satu persatu itu akan tidak efektif, teman-teman. Maka kita menggunakan nanti pada saat kita input juga kita menggunakan perulangan. Sini bisa kita buat seperti ini, teman-teman. Ya, kita buat perulangan. Sini. Misalkan mulai variabel i, mulai dari 0 sampai ke i lebih kecil dari jumlah datanya itu ya teman-teman 5. Lalu i nah ini kita masukkan ke dalam teman-teman. Nanti tergantung kalau mau dibikin horizontal atau vertikal ya. Kalau mau dibuat vertikal ya kita buat seperti ini. Ini kita buat MHSI. Nah ini kita copy. Ini akan lebih mudah dan lebih gampang untuk menambah datanya dan menampilkan. Nah seperti ini. Oke, kalau saya tampilkan nanti sudah tampil dua-dua datanya. Nih ya, ini ya teman-teman ya. Lupa kok ada 00 ya, karena kita sampai 5, maka dia ulang sampai 5. Kalau sampai 2, karena sementara ini baru 2, ada datanya baru 2,
maka nanti yang ditampilkan adalah 2 ini. Seperti ini teman-teman ya. Oke, saya kira mudah ya untuk dipahami ya struktur itu ya teman-teman ya. Yang perlu teman-teman tahu bahwa struktur ini adalah kumpulan dari tipe data yang berbeda, tipe data primitif yang berbeda yang digunakan untuk membuat sebuah struktur data gitu teman-teman ya. Nah, kalau nanti teman-teman saya suruh memasukkannya ini ya, jadi ini kan sudah ditampilkan dengan menggunakan perulangan. Lalu inputnya juga Pak ditampilkan dengan menggunakan perulangan. Bisa dibuat seperti ini teman-teman. Misalnya kita jumlah, sebaiknya diinisialisasi langsung ya. Jadi kita tambahkan situ lalu kita minta berapa jumlah data. Ya, jumlah MHS. Nah, kita buat seperti ini. Kita inputkan jumlah. Ini seperti ini. Nah, jumlahnya dimasukkan aja ke sini. Seperti kita membuat array yang dulu itu. Lalu kita ulang dengan menggunakan perulangan lagi ini seperti ini. Nah, kita ulang menggunakan i, tidak apa-apa teman-teman karena selalu dari 0. Jadi dia tidak masalah kalau kita menggunakan i ya. Jumlah i plus. Nah, sekarang baru kita input mulai dari name nih. Name dulu. Inputkan di sini. Cout. Nah, kita kasih labelnya name. Lalu diisikan di sini MHSI ya, i. Nah, dot name dimasukkan. Nah, langsung dimasukkan dari sini. Nah, begini. Ya. Oh, masukkan dari sini. Sorry. Dimasukkannya dari sini dong. Name kita menggunakan teman-teman, kalau kita membuat seperti ini, sein ya, contoh ya. Contoh nih, kita menggunakan MHS tadi ini, MHS i dot name. Nah, seperti ini. Lalu di bawah nanti ada nama gitu ya teman-teman ya. Lalu kita buat lagi nama, ini saya seperti ini. Nama. Nih. Nama ini kita ganti. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau ini kita jalankan, ini saya buang dulu nih ya, nggak perlu nih. Nah, ini. Kalau ini kita jalankan teman-teman, nanti ketika ditanya itu, ya, misalnya kita bikin 3 gitu ya. Nah, kita enter. NIM pertama misalkan A11 2025 12345 misalnya gini ya, saya misalkan. Oke. Nah, saya isikan Yunita. Contoh ini. NIM lagi A11 2025 12222 misalnya. Namanya Joko. Terus NIM lagi A11 2025 3333 misalnya. Terus namanya kita bikin di sini Kurnia. Nah, teman-teman ini akan langsung ditampilkan kan seperti ini, teman-teman. Nah, lihat ini. Ada lagi yang harus teman-teman pahami di sini. Nih. Ya. Ini, teman-teman, ada penambahan IO map IP ya. Kita melakukan yang namanya mengantisipasi ada kemungkinan ketika kita ngisi nama itu terjadi yang namanya spasi teman-teman. Ada spasi misalnya Joko, Su, Trisno. Dan jumlah mahasiswa saya buat di sini 2. Terus NIM-nya misalnya A11 2025 terus 12345. Terus namanya misalnya Joko, Su, Trisno. Ini contoh ini ya teman-teman ya. Nama teman-teman lihat nih. Di sini kan ada NIM. Nih supaya cetok. Loh Pak, ini NIM-nya di bawah ini kok sudah dilewati, belum kita isi udah dilewati, lalu udah masuk lagi ke nama.
Itu karena spasi ini teman-teman. Ini karena spasi ini. Ini spasi. Ya ada di sini spasi ini. Nah, ya, jadi karena ada spasi dia otomatis dia lompat ke bawah. Nah, cara mengatasinya gimana? Kita menggunakan ini tadi ya. Kita menggunakan yang namanya library input output main IB. Terus apa yang kita gunakan untuk mengantisipasinya? Nah, kita menggunakan seperti ketika kita ngisi teman-teman. Ketika kita ngisi kita tahan dulu. Jadi sein-nya itu kita tahan. Kita buat gini. Apa ini? Get. Kita tahan dulu dia teman-teman. Jadi apa namanya? Enter itu kita tahan dulu. Kita bikin seperti ini ya. Seperti ini ya. Seri-seri. Nah, kita tahan lalu nanti setelah itu teman-teman ngisinya juga tidak seperti itu. Misalnya 2 saya isi. Nah, ini biar gampang dulu ya. A spasi B. Nah, langsung dia begini ya teman-teman ya. Nah, caranya kita buat seperti ini. Caranya ini kita buat gini. Inputnya ini teman-teman, kita menggunakan fungsi ya. Kita menggunakan fungsinya getLine. getLine. Nah, getLine ini di dalamnya teman-teman ketika kita buat getLine karena dia fungsi, buka kurung kurawal, nanti di situ ada yang namanya basic streamnya teman-teman. Basic streamnya karena kita menggunakan sein ya teman-teman. Nah, koma ini streamnya teman-teman. Koma apa? String yang kita pakai sebagai variabelnya ini. Nah, kita buat begini nih. Nah, sama kalau dia bertipe data string teman-teman, ini wajib kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Kita ganti jadi nama. Nah, udah sekarang ini udah berhasil nih. Kita bikin 2 misalnya. Kita besarkan 2 nimnya 11 2025 12345. Namanya kita buat di sini misalnya Joko S aja ini. Karena sudah ada spasi ya. Joko Trisno. Ada spasi, dia harusnya tidak boleh melewati NIM. Jadi NIM harus diisi lagi. Nah, dia ditahan dulu ketika kita ngisi teman-teman. Nah, kita enter lalu masuk NIM lagi. A11 lagi ya. A11 2025 2222 gitu ya tuh. Nah, baru isi nama lagi. Kita bikin sini tutik gambar. Misalnya ya. Ini contohnya teman-teman yang harus ditampilkan ya. Oke, teman-teman jelas ya ini ya. Jadi nanti kalau misalnya yang integer gimana Pak? Yang integer tidak perlu kita menggunakan getLine. Kalau yang integer di sini misalnya sex ya teman-teman ya, jenis kelaminnya di sini kita menggunakan ya. Jenis kelamin kita cukup buat begini. Sein ya. Ini seperti ini. Nah, nilai juga sama. Nilai sama. Nilai ini sein. Nah, seperti ini. Ini oke. Sekarang kita kasih jarak dulu ya, kasih enter dulu supaya nanti dia tidak numpuk barisnya. Oke, saya jalankan. Oke teman-teman, saya isi sekarang misalkan 3 ya, 3 lalu namanya saya isi 11 2025 12345 enter. Namanya saya tulis di sini Lala. Signya kita bikin 0. Terus nilainya saya buat 90.
NIM yang kedua A 18 220 25 222. Mana kita bikin O OP upah. Nah, itu sudah pakai spasi semua itu teman-teman. Tapi tetap aja dia ya. NIM yang kedua 12 025 33. Bikin di sini namanya Mama Mimi contoh. Oke teman-teman. Nah, kita bikin 0, terus nilainya kita bikin 89. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ya sebaiknya nanti kita sebaiknya teman-teman ini kita bikin horizontal saja ya. Kita bikin ini tadi nilai 3. Oh ya, karena kenapa ini kita pesan 3, kita input 3 tapi ditampilkan 2, karena perulangan ini kita menggunakan 2, maksudnya ini menggunakan jumlah juga gitu. Oke gitu ya teman-teman, ini dulu yang sederhana teman-teman. Nanti kita menggunakan yang namanya penyimpanan menggunakan vektor. Nah, kenapa vektor? Vektor dengan array itu ya hampir sama. Perbedaannya kalau array itu, teman-teman, array itu nilai awalnya ada, nilai akhirnya ada. Ini contoh nih, teman-teman, nih tadi nih. Nah, kita kasih nilai awal. Ya. Tapi kalau vektor tidak, ya, dia menyiapkan ruang di memori komputer ya, di hub itu teman-teman, dia siapkan di situ. Lalu kita isi, ya tanpa harus disiapkan dari awal. Ya kalau seperti ini teman-teman, kalau kita ngisinya cuma 5 ya udah 5 aja, nggak boleh ditambah. Nanti dengan vektor juga kita bisa melakukan yang namanya CRUD teman-teman, create, read, update, dan delete. Oke teman-teman, saya kira cukup seperti ini dulu di awal pengenalan terhadap struktur di dalam C++. Oke, silahkan dicoba ya teman-teman dengan menggunakan data obat. Ya, sekarang kembali programmer ya memang harus tahu ya. Kalau data obat, apa yang harus dicatat dari sebuah obat? Udah bisa dibayangkan ya? Oke, silahkan dikerjakan teman-teman. Selamat untuk Anda dan sukses bagi Anda semuanya.